الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3081. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-amanatu, amanah itu tajlibu, menarik, ar-rizqa, rezeki. Amanah itu membawa rezeki. Wal khiyanatu, sementara khianat itu tajlibu, menarik al-faqra, kefakiran, atau menyebabkan kefakiran. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan fakta. Dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis yang mengatakan al-amanatu ghina, amanah itu penyebab kaya. Karena kalau orang amanah, maka dia akan dikenal. Kalau dikenal, maka orang-orang suka bermuamalah sama dia. Kalau banyak yang bermuamalah sama dia, maka labanya, bisnisnya jadi membesar. Contoh yang paling tampak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal orang yang sangat amanah, sehingga ketika membawa perdagangan dari Khadijah, maka bisnisnya Khadijah kala itu membawa laba yang sangat besar. Biasanya dibawa oleh selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, labanya biasa. Begitu dibawa oleh Rasulullah, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah yang sangat besar. Itu semata-mata karena amanah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya mendapatkan cerita, ini sudah berapa tahun yang lalu, tapi saya masih ingat ceritanya. Ada seseorang mengumpulkan harta untuk beli rumah. Sudah dapat 10 juta, tapi belum bisa untuk beli rumah. Ternyata ada tetangganya yang butuh duit 10 juta. Maka dia katakan, ya sudah, ini 10 juta saya lepaskan untuk engkau, karena engkau membutuhkan. Maka temannya ini senang karena dibantu oleh orang tersebut. Kemudian dia bilang, ini rumah saya yang di sini, karena rumahnya di Jakarta juga ada. Ini saya jual dengan harga 100 juta. Nanti kalau engkau berhasil menjual dengan harga 100 juta, maka laba berapapun silahkan diambil. Pokoknya saya minta 100 juta. Kemudian rumah itu ditawar oleh seseorang dengan harga 300 juta. Nah, maka kaget dia. Ini harga diminta harga 100, ternyata laku 300. Nah, maka dia telepon kepada pemilik rumah. Ini rumahmu ditawar orang 300. Gimana ini? Nah, maka pemilik rumah mengatakan, oh, silahkan diterima aja. Pokoknya saya minta 100. Lebih dari itu silahkan, itu jadi milikmu. Nah, ini orang amanah kayak gini. Dia tidak diam-diam, wah mumpung 300, segera dijual saja supaya apa? Mendapatkan untung. Malah dia lapor dulu kepada pemilik rumah. Karena khawatir kalau pemilik rumahnya gelo, karena melepaskan dengan harga 100, ternyata dia dapat harga 300. Akhirnya dijual dengan harga 300, maka dia mendapat laba 200 juta, dan dengan itu dia bisa membeli rumah. Nah, maka di sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bantu orang sehingga dibantu oleh Allah. Dia baru punya 10 juta untuk siap-siap atau celengan beli rumah, dilepaskan untuk orang, malah diganti oleh Allah. Yang kedua, sikap amanah mendatangkan rezeki seperti ini. 3082. Al-umara, para pemimpin itu min Quraisyin, dari Quraisy.
Ma'amilu selama mereka mengamalkan fikum di tengah-tengah kalian bisalasin 3 perkara. Apa saja? 1, ma selama rahimu, mereka kasih sayang idasturhimu, kalau mereka dimintai kasih sayangnya. Yang kedua, wa aqsatu, dan mereka adil idza qasamu, apabila mereka membagi. Yang ketiga, wa adalu, dan mereka adil idza hakamu, kalau mereka menetapkan hukum. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang berhak menjadi amir atau pemimpin, maksudnya di sini adalah khalifah, adalah orang-orang Quraisy. Jadi syarat sah menjadi Amirul Mukminin atau khalifah adalah harus orang Quraisy. Sehingga kita ini tidak sah menjadi khalifah. Kenapa? Kita bukan orang Quraisy. Adapun kenapa orang Quraisy itulah yang berhak menjadi khalifah? Karena mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat dari manusia biasa. Lil Quraisyi. Rasul bersabda, "Innalil Quraisyi", sesungguhnya orang Quraisy memiliki mithla quwwatir rajulaini, seperti kekuatan 2 orang laki-laki, min ghairi Quraisy, dari selain Quraisy. Yang dimaksud kekuatan ini menurut para ulama adalah kekuatan pemikiran, dan seorang pemimpin itu perlu memiliki kekuatan pemikiran sehingga dia bisa mengatur rakyatnya dengan cerdas dan tidak terkalahkan oleh musuh-musuh yang akan merongrong atau menyerang mereka. Nah, inilah sebabnya orang-orang Quraisy berhak menjadi khalifah. Tapi kata Nabi, mereka berhak menjadi khalifah apabila melakukan 3 ini. Punya kasih sayang kepada rakyatnya, adil di dalam membagi, dan adil ketika memberikan hukum. Alias, kalau mereka tidak menjaga 3 ini, nanti Allah akan cabut kepemimpinan dari mereka. Dan itu fakta. Setelah khilafah Bani Umayyah, kemudian khilafah Bani Abbasiyah, dan seterusnya, akhirnya digantikan dengan khilafah Utsmaniyah. Utsmaniyah itu bukan Quraisy. Nah, kenapa kok tidak dilanjutkan oleh orang-orang Quraisy? Mereka tidak melakukan 3 syarat ini. Akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pada orang lain. Nah, sekarang tidak ada khilafah, nanti suatu saat lagi akan dikembalikan khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 83. Al-umara, para pemimpin itu min Quraisy, dari kalangan Quraisy saja. Man nawa'ahum, barang siapa yang memusuhi mereka, au arada, atau ingin ayyastafizzahum, untuk mengguncang mereka, mengguncang atau menyerang, tahata, maka rontoklah, tahata, seperti rontoknya al-waraqi, daun-daun. Hadis ini didhaifkan oleh Albani, disahihkan oleh As-Suyuti. Tetapi hadis seperti ini ada beberapa sehingga bisa dikatakan hadis ini adalah hasan li ghairih, karena adanya hadis-hadis yang semakna dengannya. Jadi orang-orang Quraisy merekalah yang berhak menjadi khalifah, sehingga yang tidak berhak menjadi khalifah kalau merebut khilafah dari mereka maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3084, al-amru, urusan itu, asra'u, lebih cepat, min dzaka, dari itu. Urusan apa? Yang dimaksud urusan di sini adalah kematian. Jadi maksudnya kematian itu lebih cepat daripada itu. Itu yang dimaksud apa? Yaitu membangun rumah atau memperbaiki rumah. Jadi kasusnya ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya adalah ini, Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As, perawi hadis ini. Dia sedang membangun atau memperbaiki rumahnya. Maka Rasulullah bertanya, sedang apa kamu? Saya perbaiki rumah ya Rasulullah. Jadi rumah zaman dulu itu kan ada yang dari kayu, nih. Kalau sekarang gedek. Nah, kalau dari kayu itu bisa diintip dari luar. Nah, maka supaya tidak bisa diintip dari luar, itu biasanya kemudian ditempeli dengan tanah. Nah, maka ini rumahnya orang-orang kaya itu yang sudah ditempeli dengan tanah. Tapi rumahnya orang miskin yang masih gedek. Nah, Abdullah bin Amr ini nempeli dengan tanah supaya jadi rapat. Nah, maka Rasulullah berkomentar, al-amru asra'u min dzalik. Artinya kematianmu itu lebih cepat daripada rusaknya rumah ini. Seandainya rumahmu tidak kamu perbaiki, ini masih bagus untuk dirimu, sudah cukup untukmu. Nanti biar yang memperbaiki anak-anakmu.
mereka yang butuh. Kalau kamu nggak butuh, masih lama itu rumah itu kekuatannya. Maka maksudnya Nabi di sini adalah urusan menghadapi kematian itu lebih penting daripada urusan dunia-dunia seperti itu. Setelah mati apa yang kita bawa? Apakah rumah kita bawa? Tidak sama sekali. Maka pikir apa yang dibawa setelah mati, yaitu amal, daripada memikir sesuatu yang tidak dibawa setelah mati. Makanya wajar kalau Rasulullah rumahnya tidak pernah besar meskipun beliau kaya raya. Setelah beliau menaklukkan tanah Khaybar, itu kan ghanimah sangat banyak. Tapi harta yang sangat banyak masuk ke rumah Nabi, ke kantong Nabi, tidak menyebabkan rumahnya berubah. Tetap kecil sehingga menjadi percontohan bagi para sahabat yang lain. Mereka tidak membuat rumah-rumah yang istimewa dan yang besar-besar. Sayangnya rumah Nabi itu sudah dihancurkan ketika peluasan Masjid Nabawi. Dan itu yang menyebabkan Sa'id bin Musayyab menangis. Beliau mengatakan alangkah bagusnya kalau rumah Nabi dibiarkan sehingga menjadi contoh untuk umat yang akan datang. Nah, seandainya rumah Rasul masih ada, ya, mungkin banyak orang yang membuat rumah-rumah seperti rumah Nabi. Orang berdiri mengangkat tangannya, ini tangannya sudah sampai atap. Ya mungkin untuk Indonesia kurang cocok kali ya, karena apa? Ya panas sekali. Ya Arab juga panas sama sebenarnya. Tapi itulah kejadiannya, rumah Nabi sudah dihancurkan. 3085. Al-amru, perkara, al-mufdhi, yang sangat jelek, wal hamlu, dan pikulan, al-mudli, yang sangat berat. Mudli itu dari kata-kata dola. Dola artinya adalah bila, artinya adalah tulang rusuk, ya, memberatkan tulang rusuk. Wasyarru, dan keburukan, alladzi la yanqati, yang tidak akan putus, adalah izharul bid'ah, menampakkan bid'ah. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini dhaif dan hadis ini mencela perbuatan bid'ah, apalagi ditampak-tampakkan. Perbuatan jelek ketika dilakukan secara terang-terangan, ditampak-tampakkan, itu kejelekannya bertambah. Orang minum minuman keras misalnya, tapi sembunyi dalam kamarnya, ini masih mending, masih punya malu dia. Tapi minum minuman keras di pinggir jalan, nah ini jeleknya berlipat-lipat. Karena sudah minum itu jelek, kemudian tidak punya malu, itu tambah jelek lagi. Nah, maka di sini izharul bid'ah, menampakkan bid'ah, itu juga sesuatu perkara yang sangat jelek. Bid'ah ada dua macam. Yang pertama, bid'ah dalam masalah usul atau masalah-masalah pokok, masalah-masalah akidah, seperti misalnya bid'ahnya orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah. Yang kedua, bid'ah dalam hal furu', dalam hal cabang, itu pun juga jelek semuanya, tapi lebih jelek yang dalam masalah pokok-pokok akidah tadi. Misalnya wiritan berjamaah yang dipimpin satu orang, kemudian dikatakan ayo wirid 100 kali, ayo wirid 100 kali lagi. Nah, itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan ini bid'ah dan diusir oleh Ibnu Mas'ud dari Masjid Syam. Waktu itu Ibnu Mas'ud berada di Syam. Sehingga beliau mengatakan, ini kalian lebih pintar daripada para sahabat Nabi, atau kalian menganggap sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang ahli bid'ah. Kalau memang tidak mau menghentikan amalan seperti ini. Nah, itu contoh bid'ah tapi yang furu', yang cabang, bukan masalah usul ya, tapi masih tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 86. Al-amnu, keamanan, wal afiyah, dan kesejahteraan, nikmatani, adalah dua nikmat, maghbunun fihima, yang tertipu pada keduanya, katsirun minan nas, banyak dari manusia. Hadis riwayat Tabarani. Maksudnya tertipu adalah tidak bisa mensyukuri, tidak bisa merasakan keamanan itu sebagai nikmat. Di Indonesia ini kan aman, nggak ada perang kan? Ini nikmat ini. Sehingga kita harus merasa ini nikmat, harus disyukuri. Coba kalau tidak ada keamanan seperti di Suriah, akhirnya harus minggat dari Suriah, pergi dari Suriah. Atau di Yaman, karena sering perang terus, akhirnya tidak aman, mereka pergi dari Yaman. Itu kan susah sekali. Bawa sekeluarga pindah ke negara yang lain, di negara yang lain nanti kerjanya apa, ya susah. Tapi kita di Indonesia alhamdulillah diberi kenikmatan aman oleh Allah. Ini perlu kita syukuri. Amin. Al-amnu, keamanan, wal afiyah, dan kesejahteraan.
Ini lafal hadis riwayat Tabarani. Tapi kalau riwayatnya Bukhari tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Bukhari, Ni'matani, dua nikmat maghbunun fihima katsir minan nas. Yang tertipu pada keduanya banyak manusia. Yang pertama as-sihhatu, sehat, wal faraghu, dan waktu luang. Nah, maka banyak di antara kita sehat tidak digunakan untuk kebaikan, itu berarti tertipu. Banyak di antara kita yang waktu luang tidak diisi untuk mencari pahala atau kebaikan, ini berarti tertipu. Padahal sehat dengannya kita bisa cari pahala, waktu luang dengannya kita bisa cari pahala. Maka jangan disia-siakan supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hadis ini digabungkan dengan hadis yang riwayat Bukhari, berarti ada 4 kenikmatan yang manusia banyak tertipu. Keamanan, kesejahteraan, kesehatan, kelonggaran waktu. Nah, kesejahteraan dengan kesehatan ini mirip. 87. Al-umuru, perkara-perkara itu kulluha semuanya, khairuha yang baiknya, wa syarruha dan yang jeleknya, itu minallahi ta'ala, semuanya sumbernya dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tabarani dhaif, tapi maknanya sahih. Dari mana tahu bahwasanya maknanya sahih? Dari dalil yang sangat banyak. Allah mengatakan, Allahu khaliq kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Berarti yang menciptakan kebaikan Allah, yang menciptakan keburukan juga Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biyadihil khair. Hanya di tangan Allah segala kebaikan. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Surat Ali Imran ayat 26. Nah, ini maksudnya adalah kebaikan dan keburukan semuanya di tangan Allah. Disebutkan kebaikan saja, keburukan tidak disebutkan karena sudah bisa dipaham. Kalau kebaikan yang menciptakan Allah di tangan Allah, berarti sebaliknya keburukan juga di tangan Allah. Karena dua-duanya adalah makhluk. Dan seperti ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taqikumul harra. Surat An-Nahl ayat 81. Allah menciptakan untuk kalian sarobil, pakaian-pakaian taqikumul har, yang menjaga kalian dari panas. Ini sebenarnya bukan hanya panas, tapi juga dingin. Fungsi baju kan dua kan. Kalau untuk panas, maka supaya tidak kepanasan. Kalau untuk musim dingin, maka supaya tidak kedinginan. Nah, disebutkan panas saja karena sudah mafhum. Dingin pun juga masuk di dalamnya. Orang-orang sesat, Mu'tazilah maupun yang lain ya, atau yang lain, mereka mengatakan bahwa yang menciptakan kebaikan Allah, tapi kalau keburukan Allah tidak menciptakannya. Nah, ini perkataan sesat. Saking sesatnya mereka sampai mereka mengubah ayat Quran. Min syarri ma khalaqa, surat Al-Falaq diganti menjadi min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang Allah itu tidak pernah menciptakan keburukan itu. Nah, ini bacanya diubah ngawur sekali. Ini syarri, ini tidak pakai tanwin. Syarri. Nah, diubah menjadi syarrin supaya terjemahnya berubah. Syarrin ma khalaqa. Keburukan itu Allah tidak menciptakan. Nah, ini tafsir ngawur. Padahal yang dimaksud adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah. Ada nyamuk. Nyamuk ini ciptaan Allah. Dia punya keburukan. Keburukannya apa? Menggigit. Kemudian menyebabkan kita sakit. Atau ada ular. Ular ini ada keburukannya. Apa itu? Dengan sengatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi ya sengatnya ular itu Allah yang menciptakan. Gigitannya nyamuk itu juga Allah. Semuanya yang menciptakan. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua kebaikan dan keburukan Allah yang menciptakan. 88. Al-anatu, perlahan-lahan, minallahi ta'ala, itu adalah dari Allah Ta'ala. Wal ajalah, sementara tergesa-gesa, itu minasyaitan, dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud al-anatu minallah, perlahan-lahan itu dari Allah, maksudnya adalah bahwa Allah menyukai sikap perlahan-lahan.
dan Allah memberikan pahala terhadap sikap tersebut karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang derajatnya didhaifkan sanadnya oleh Syekh Albani, tapi kita temukan hadis yang semakna. Ya, mari kita lihat ya. At-ta'anni minallah, perlahan-lahan dari Allah, wal ajalah minasyaitan, sementara tergesa-gesa itu dari setan. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik, ini disahihkan Albani. Adapun yang ini yang riwayat Tirmizi ini didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi dhaifnya cuma pada sanadnya, tapi maknanya adalah sahih karena diriwayatkan dalam hadis yang lain yang sahih. Apa definisi tergesa-gesa? Tergesa-gesa adalah fi'lu syai' qabla waqtih. Melakukan sesuatu sebelum waktunya, itu tergesa-gesa. Sehingga kalau kita percepat tapi tepat waktu, itu bukan tergesa-gesa. Misalnya sholat zuhur jam 11, nah itu ajalah, itu tergesa-gesa, belum waktunya. Tapi azan zuhur jam 12 kurang seperempat, nah, kemudian 10 menit qomat, karena jamaah sudah kumpul. Apakah itu tergesa-gesa? Tidak. Itu sholat di awal waktu, itu mempercepat, nggak ada masalah. Itu malah sesuai sunnah, karena Rasulullah menghasung kita untuk melakukan sholat di awal waktu. Nah, maka ajalah tergesa-gesa itu kalau melakukannya sebelum waktunya. Termasuk ngebut, naik motor, tapi di tempat yang ramai, itu ajalah namanya. Kalau ngebut tempatnya longgar, silahkan. Tempat longgar nggak ada masalah. Ada dalilnya, Rasulullah naik onta ngebut ketika jalannya longgar. Idza wajada fajwatan nassa. Kalau Nabi itu mendapati tempat yang longgar, idza ata ala fajwah, kalau mendapati tempat yang longgar, nassa, maka beliau pun mempercepat ontanya. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. 89. Al-anbiya, para nabi itu ahya, masih hidup, fi kuburihim, dalam kubur mereka, yusallun, mereka salat. Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi itu masih hidup di dalam kubur mereka karena mereka lebih utama daripada orang-orang mati syahid, dan orang-orang mati syahid masih hidup, maka nabi pun harus masih hidup karena mereka lebih utama daripada orang-orang yang mati syahid. Allah mengatakan tentang orang-orang yang mati syahid, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Surat Ali Imran ayat 169. Jangan mengira orang-orang yang mati syahid itu sudah mati, mereka masih hidup, di hadapan Allah dikasih rizki. Nah, kalau para syahid saja masih hidup, apalagi para nabi, mereka lebih utama. Yang dimaksud yusallun, mereka salat, ini menurut sebagian ulama artinya adalah berdoa. Karena salat itu arti asalnya doa. Jadi yusallun di sini bukan salat rukuk sujud ya, tapi apa? Salat yaitu doa. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya jasad para nabi itu masih utuh dalam kubur, maka hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan ma'lul, cacat alias dhaif. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alal ardi, mengharamkan bumi, an ta'kula ajsadal anbiya, untuk memakan jasadnya para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim, juga Syekh Albani, tapi didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, ulama ahli hadis dari Mesir yang sekarang ini paling populer. Kalau dulu paling populer Syekh Albani, beliau sudah wafat. Nah, sekarang paling populer Syekh Mustafa Al-Adawi. Yang dimaksud hidup di sini tentu saja bukan hidup seperti di dunia ya, tapi hidupnya alam barzakh. Sama dengan hidupnya orang-orang mati syahid, itu hidup alam barzakh. Jasadnya orang mati syahid kalau kita gerak-gerakkan ya tidak akan bergerak. Memang sudah mati jasadnya, tapi rohnya masih hidup. 90. Al-anbiya, para nabi, qadah, adalah pemimpin-pemimpin. Wal fuqaha, dan para ahli fikih adalah sadah. Sadah itu dari kata sayyid. Sayyid itu adalah
orang yang paling utama dalam suatu kaum, itu namanya sayyidnya. Tuan atau pemuka, ya, sadah para pemuka. Wa mujalasatuhum, dan duduk bersama para fuqaha itu ziyadah akan menambah, yaitu menambah iman dan menambah ilmu. Sehingga duduklah bersama orang-orang yang ahli ilmu, sehingga akan bertambah ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini memang hadis palsu, jangan dikatakan sebagai sabda Nabi, tapi katakan saja sebagai perkataan ulama. 91. Al-aidi salasah, tangan ada 3. Pertama, fayadullah, tangannya Allah, itulah al-ulya, yang tertinggi. Kenapa? Karena hakikatnya yang memberi semuanya ini Allah. Ini ada minum, air minum. Siapa tadi yang ngasih saya tadi? Nah, saya nggak melihat siapa tadi. Tapi hakikatnya Allah sumbernya. Yang ngasih roti ini, nah, mungkin ada yang sedekah, ya. Tapi hakikatnya dari Allah. Sehingga kalau kita memberikan kepada seseorang, jangan merasa ada jasa kepada orang itu. Kenapa? Itu sebenarnya Allah, tapi lewat kita. Gitu. Jadi kita cuma perantara. Iki kayak nawong gai. Cuma gitu saja. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah. Yang kedua, wayadul mu'ti, dan tangannya orang yang memberi. Allati taliha, itulah setelahnya, yaitu lebih utama daripada yang lain, karena setelahnya tangannya Allah. Yang ketiga, wayadus sa'il, tangannya orang yang minta-minta, itulah as-sufla, yang terendah. Ini maksud Nabi adalah menghasung orang untuk tidak minta kepada manusia. Karena kalau kita minta, berarti tangan kita itu tangan yang rendah. Terus supaya tangan kita tidak rendah gimana? Mintalah sama Allah. Kalau minta sama Allah, tidak rendah. Rendah itu kalau minta kepada manusia. Tapi kalau minta kepada Allah, maka tangan yang mengangkat seperti ini dalam doa, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas, man lam yas'alillah yughdab alaih. Yang tidak minta dimurkai Allah, berarti yang minta dicintai Allah. Fa'atil fadla, maka berikanlah sisa. Jadi kalau kita punya harta, sudah sisa, berikan kepada yang membutuhkan. Wala ta'jiz an nafsik, dan janganlah engkau lemah dari dirimu. Maksudnya, jangan lemah untuk menafkahi dirimu, dalam arti, jangan sedekah semuanya. Akhirnya kamu jadi miskin sehingga tidak punya apa-apa, akhirnya kamu malah minta-minta kepada orang. Gara-gara apa? Sedekah terlalu banyak sampai habis. Itu maksudnya. Itu berarti orang yang lemah dari menafkahi dirinya sendiri. Hendaklah didahulukan diri sendiri, keluarga. Kalau sudah diri sendiri dan keluarga cukup, baru sisanya itu berikan. Karena menafkahi itu didahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib. 92. Al-iman, iman itu adalah antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ada 124 kitab yang turun dari langit. Adapun malaikat Allah tidak ada yang tahu jumlahnya selain Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah ada 315 rasul. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, baiknya maupun buruknya. Takdir yang baik misalnya kita sehat, takdir yang buruk misalnya kita sakit. Tapi semua takdir itu baik. Karena Allah itu maha baik. Salah satu nama Allah adalah apa? Al-Barru, maha baik. Maha baik berarti nggak pernah melakukan keburukan. Allah kasih kita sakit, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Allah pengen dosa-dosa kita itu dihilangkan, dikasih sakit. Dikasih musibah, dikasih bala, itu semuanya kebaikan Allah. Jadi perbuatan Allah ngasih bala itu perbuatan baik. Tetapi bala itu disebut buruk karena kalau dibandingkan dengan yang sebaliknya, yaitu kenikmatan. Maka jangan salah paham, oh berarti Allah itu melakukan keburukan. Enggak, Allah tidak pernah melakukan keburukan sama sekali. Semua perbuatan Allah baik. Kemudian untuk malaikat ini ada penjelasan dari para ulama bahwasanya malaikat itu laisa bidzukurin wala inatsin. Mereka bukanlah laki-laki juga bukan perempuan. Jadi beda antara manusia dengan malaikat. Nih, kalau manusia itu punya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Lah malaikat ini kan kita nggak ngerti kan? Kita nggak pernah melihat malaikat. Apakah kita pernah melihat jenis kelaminnya malaikat? Nggak tahu kan?
Maka jangan ngomong malaikat itu laki-laki karena Jibril itu adalah nama untuk laki-laki. Enggak. Ya memang Jibril nama untuk laki-laki, tapi apakah malaikat laki-laki? Kita enggak tahu. Jadi ringkasnya apa yang kita tidak tahu jangan kita bicara. Maka malaikat itu laisu dzukuran wala inasan. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. 93. Al-imanu iman itu antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya 124 kitab, wa rusulihi dan rasul-rasulnya 315 rasul, wa tu'mina bil jannati wan nar dan engkau beriman kepada jannah dan neraka, wal mizan dan timbangan. Maksudnya timbangan amal manusia dan yang ditimbang ada 3, 1 amalnya ditimbang, 2 pelaku amalnya ditimbang, 3 catatan amalnya juga ditimbang. Tiga-tiganya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan timbangan kita berat sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wa tu'mina dan engkau beriman bil ba'tsi dengan kebangkitan ba'dal mauti setelah mati, wa tu'mina bil qadar dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrih yang baik maupun yang buruk. Ini sama dengan hadis sebelumnya, hanya di sini ada tambahan jannah, neraka, mizan. Ini sebenarnya sudah tercakup pada kata-kata al-yaumil akhir. Karena hari akhir itu mencakup surga, neraka, mizan dan seterusnya. Maka hadis sebelumnya tadi global, kemudian hadis yang setelahnya ini adalah yang apa? Terperinci atau tafsil. Hadis berikutnya tolong dibaca satu. 94. Tolong diterjemahkan. Dan mengucapkan dengan lisan wa amali arkan dan mengamalkan dengan. Hadis ini derajatnya palsu, tetapi isinya benar. Sehingga kita katakan ini ucapan ulama. Ringkasnya iman itu mencakup 3 hal. Amal hati, amal mulut, amal anggota tubuh. Amal hati, hatinya membenarkan bahwa Allah itu ada. Amal lisan, yaitu lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amal anggota tubuh, yaitu anggota tubuh kita ini melakukan perintah Allah. Salat, puasa, haji, zakat, semua itu. Maka yang dimaksud al-iman di sini adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Karena iman itu dibagi 2. Ada aslul iman, pokoknya iman, ada mukammilatul iman atau syu'abul iman, cabangnya iman. Ibaratnya seperti pohon ya, ada aslun, ada pokok, ada syu'abun, cabang. Nah, pokoknya ini adalah ketika seseorang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia sudah punya pokoknya iman. Kapan dia mempunyai cabang-cabang iman sehingga pohonnya jadi sempurna, ada cabang sini, ada cabang sana, ada daunnya, ada buahnya. Ketika dia melakukan dengan lisan dan arkan, dengan lisannya membaca Quran, zikir, wirid, dengan arkannya anggota tubuhnya melakukan sholat dan seterusnya. Maka ketika orang masuk Islam, dia sudah punya aslul iman. Tinggal dia menambahi dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Nah, maka hadis ini maksudnya al-imanul kamil, itu kalau iman sempurna, itu kalau mencakup semua ini. Demikian juga hadis setelahnya 95 sama. Al-imanu billahi, iman kepada Allah adalah al-iqrar bil lisan. Ikrar lisannya, mengucapkan la ilaha illallah. Wa tasdiqun bil qalb, dan membenarkan dengan hati. Ini sebenarnya lebih bagus kalau bil janan. Ya. Supaya sama. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil janan, amalun bil arkan. Tapi memang hadisnya bil qalb. Wa amalun, dan mengamalkan bil arkan dengan anggota tubuh. Ini juga hadis palsu, sehingga kita katakan ini sebagai perkataan ulama saja. Isinya memang benar seperti itu. 96. Al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. Nah, ini bicara tentang cabang-cabang iman. Fa'afdaluha, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Mari kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sudah kita melakukan cabang iman paling utama. Wa adnaha, yang paling rendah dari cabang iman adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan.
Wal haya'u dan malu itu syu'batun minal iman, satu cabang dari iman. Jadi maksudnya gini, orang itu kalau sudah masuk Islam, dia sudah punya pokoknya iman, aslul iman. Supaya imannya lebih sempurna gimana? Lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan yang menyempurnakan iman ini jumlahnya ada berapa? Ada 70 sekian. Nah, pertanyaannya, 70 sekian ini betul-betul maksudnya 70 atau maksudnya sangat banyak? Nah, ini ada dua tafsiran. Sebagian ulama mengatakan ini betul-betul 70. Sehingga mereka mencari dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis. Kebaikan itu bisa dikumpulkan ada 70. Misalnya Imam Baihaqi menulis kitab Sya'bul Iman. Nah, di situ sampai ada 70 sekian bab. Nih, itu berarti memahami 70 itu betul-betul 70. Nah, ulama yang lain mengatakan ini maksudnya adalah taksir, sangat banyak. Kebaikan nggak terbatas. Coba panjenengan daftar dalam buku ya, ditulis dalam buku. Kebaikan dari 1 sampai 100 nanti bisa lebih. 100 sampai 200 nanti masih bisa tambah lagi. Nah, sehingga sab'un di sini menurut sebagian ulama yang lain ini maksudnya adalah ditaksir, maksudnya sangat banyak sekali. Sebagaimana kebiasaan orang Arab mengatakan 7 atau 70 atau 700 atau 7000 itu maksudnya sangat banyak. Kalau orang Indonesia mengatakan peng seket buntet, nah, 50 maksudnya banyak sekali. Atau misalnya mengatakan pulau 1000, nah, 1000 maksudnya banyak sekali. Meskipun kalau dihitung mungkin tidak 1000 ya, bisa kurang bisa lebih. Adapun bid'on sekian itu adalah antara 3 sampai 9. Itu disebut bid'on menurut pendapat yang paling sahih karena juga diperselisihkan apa makna bid'on. Nah, kemudian cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, iman kita tambah sempurna, 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 sempurna. Maka siapa yang pengen imannya semakin sempurna, setiap hari ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kata guru kami, ada 3 wirid asas, wirid pokok. Pertama tahlil, ini wirid pokok. Yang kedua adalah sholawat, ini wirid pokok. Yang ketiga adalah istighfar, ini wirid pokok. Sehingga beliau mengharuskan murid-muridnya tahlil minimal 100, sholawat 100, istighfar 100 setiap hari. Kenapa? Ini pokok. Adapun wirid yang lain itu wirid cabang. Ini wirid pokok. Dan kalau kita perhatikan, ini mencakup 3 hak. Tahlil hak Allah, sholawat hak Rasulullah, istighfar haknya kita. Kita punya dosa-dosa. Nah, dosa-dosa ini perlu dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Istighfar. Nah, maka kalau membaca 3 wirid ini, berarti sudah kita berikan 3 hak kepada yang punya hak tersebut. Allah, Rasulullah, dan kita sendiri juga membutuhkan kepada hak tersebut. Kemudian karena menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah cabang iman paling rendah, sehingga para ulama menghasung, kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan, silahkan menyingkirkan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Supaya kita gabungkan antara cabang iman paling tinggi dengan cabang iman paling rendah. Nah, maka ini jadikan PR untuk majelis kali ini. Kalau kita melihat gangguan dari jalan, maka minimal sekali seumur hidup kita lakukan sarannya para ulama ini. Ambil batu itu, singkirkan sambil mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian menyingkirkan dari jalan termasuk cabang iman. Artinya kalau orang menyingkirkan gangguan dari jalan, imannya tambah. Berarti sebaliknya, kalau dia masang gangguan di jalan, imannya merosot, berkurang. Maka banyak orang yang imannya merosot ketika pernikahan. Kenapa? Buat acara nyegat di jalan. Orang pada bingung, lewat mana nih? Karena jalannya bukan jalan kecil. Kalau jalan kecil, jalan kampung yang banyak lewatnya yang lain, silahkan ditutup. Ini jalan utama ditutup, ngawur sekali. Itu kalau nggak punya iman atau imannya merosot berkurang. Kalau imannya tinggi, nggak mungkin begitu. Maka dulu ada seorang tokoh di Sarkliwon, itu pesan, nanti kalau saya mati, maka mobil jenazah saya jangan mencegat jalan. Ambil separuh jalan saja. Ini tanda dia punya iman. Sehingga dia berwasiat, jangan sampai jenazahnya apa? Ganggu jalan. Nggak boleh ganggu jalan itu. Itu jalan tuh haknya semua orang, bukan haknya jenazah saja, nggak boleh begitu. 97. Al-imanu, iman itu yamanin, di Yaman. Ini maksudnya adalah
fadilah orang-orang Yaman di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka imannya sangat kuat-kuat dengan bukti ketika dikirim dai ke sana semuanya masuk Islam. Jadi dai yang dikirim tanpa susah di dalam dakwah di masa Nabi itu adalah dai yang dikirim ke Yaman. Tidak ada yang melawan. Sementara di tempat yang lain ada yang dikirim dai malah dainya disembelih. Ada yang dikirim dai malah dilawan, diperangi. Akhirnya meskipun akhirnya takluk kemudian mereka masuk Islam terpaksa. Tapi kalau Yaman ini semuanya angkat tangan, mereka mengatakan kami ikut Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak berkaitan dengan Yaman sekarang. Kalau Yaman sekarang ya sama dengan negara yang lain. Ya ada imannya, ada kafirnya, ada munafiknya. Tapi ini di masa Nabi SAW. 98. Al-imanu iman itu qaidul fatki, mengikat dari perbuatan membunuh. Maksudnya apa? Maksudnya la yaftiku, tidak akan membunuh mukminun, seorang yang beriman. Jadi karena membunuh itu dosa besar, maka tidak mungkin orang punya iman kemudian membunuh. Yang membunuh itu pasti orang yang tidak punya iman. Paling punyanya Islam saja. Islam itu kan tingkatan rendah kan? Kalau naik, iman. Naik lagi, ihsan. Nah, orang yang sudah tingkatan iman, nggak mungkin membunuh, nggak mungkin. Pasti dia hanya Islam atau munafik atau ya kafir. 99. Al-imanu, iman itu ada dua bagian. Pertama, as-sabru, sabar. Yang kedua, as-samahah, longgar. Yang dimaksud sabar ditafsiri oleh Hasan Al-Basri, yaitu sabar dari kemaksiatan. Menahan diri dari kemaksiatan. Yang dimaksud longgar ditafsiri oleh Hasan Al-Basri yaitu longgar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya iman itu rukunnya dua. Satu, melakukan, dua, meninggalkan. Melakukan apa? Perintah-perintah Allah. Itulah makna samahah. Longgar melakukan perintah Allah. Disuruh salat 5 waktu, ya datang ke masjid salat 5 waktu. Longgar hatinya, enggak terpaksa. Disuruh zakat, ya keluarkan zakat. Enggak terpaksa sama sekali. Disuruh puasa Ramadan, ya puasa Ramadan, enggak terpaksa. Perempuan disuruh pakai jilbab, ya pakai jilbab, enggak terpaksa. Kenapa? Inilah iman. Kalau sudah iman itu melakukan perintah Allah, enggak ada terpaksa. Semuanya samahah, longgar. Hatinya longgar. Nah, maka kita bisa menilai iman kita masing-masing. Saya melakukan perintah Allah, longgar enggak? Kalau enggak longgar berarti imannya masih belum sempurna. Kemudian yang kedua, sabar, yaitu sabar dari kemaksiatan. Inilah yang dimaksud meninggalkan. Ada larangan-larangan, tinggalkan, sabar. 3100 dan ini terakhir, al-imanu bil qadar, iman kepada takdir adalah nizamut tauhid, tertibnya tauhid. Artinya, kalau seseorang tidak beriman kepada takdir, berarti tauhidnya, pengesaannya kepada Allah belum tertib alias masih rusak. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya tadi yang mengatakan bahwa rukun iman salah satunya iman kepada takdir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir itu tidak sekedar mengakui adanya takdir, tidak. Mari kita lihat bagaimana tafsiran Nabi SAW iman kepada takdir yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban. Kalau engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerima infakmu tadi hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdir. Bagaimana itu? Fata'lama, kamu mengetahui, annama asabaka, apa yang ditetapkan mengenai engkau, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak ditetapkan mengenai engkau, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kamu. Nah, kalau sudah yakin dalam hati seperti ini namanya tu'mina bil qadar yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar saya beriman bahwa Allah sudah menetapkan takdir segala sesuatu, enggak cukup begitu. Tapi kita yakin dalam hati kalau Allah menetapkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak menetapkan pasti tidak terjadi. Nah, sehingga orang punya keyakinan seperti ini, jadi tenang hidupnya. Jadi apa? Tenang hidupnya. Tidak terlalu takut. Kenapa? Karena semuanya sudah ada takdir. Ada orang masuk rumah sakit gara-gara COVID, melihat samping-sampingnya pada mati, tapi akhirnya dia selamat.
Tapi setelah itu selalu terbayang-bayang sehingga ketakutan sendiri. Sehingga kalau melihat orang sakit itu langsung ketakutan seolah-olah besok akan mati. Nah, itu berarti kurang imannya kepada takdir ini kurang sempurna. Kalau sudah sempurna nggak akan begitu. Kenapa? Mau dikenai COVID, mau tidak, kalau sudah waktunya mati juga pasti akan mati. Kena apapun musibah, tapi kalau tidak ditetapkan mati, juga tidak akan mati. Tidak kena apa-apa, kalau sudah waktunya mati, pasti akan mati. Makanya Khalid bin Walid, setiap perang berada di depan, tetapi tidak mati syahid, tapi matinya di atas dipan. Kenapa? Takdirnya mati di atas dipan. Sehingga beliau ketika mati di atas dipan, dia mengatakan, silahkan orang-orang penakut tuh nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mereka terlalu takut sehingga tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti yang saya lakukan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan kematian untuk saya. Malah mereka yang takut-takut kepada mati, padahal mereka berada di balik layar, tidak pernah maju ke depan di medan jihad. Mereka berada di belakang, tapi peluru nyasar ke belakang akhirnya mati. Nah, itulah apa? Keyakinan kita terhadap takdir, kita tingkatkan lagi bahwasanya apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti kena, yang tidak pasti tidak akan kena. Inilah yang dapat dibicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.